Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pesannya kepada Muadz bin Jabal mengatakan, engkau akan bertemu dengan ahlul kitab. Artinya engkau ini akan berhadapan beda dengan ketika engkau menghadapi orang-orang musyrikin ummiyin dari kalangan Arab, beda. Engkau akan berhadapan dengan orang-orang ahlul kitab yang mana mereka punya ilmu, punya subhat. Mereka mengetahui ilmu akan tapi tidak mengamalkannya. Sehingga bisa jadi ketika mereka bertemu dengan engkau, maka mereka akan berdialog dengan engkau. Mereka akan berdebat dengan engkau. Maka persiapkanlah diri engkau untuk menghadapi kelompok dari ahlul kitab. Sehingga perintah ketika kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, haruslah mengetahui keadaan orang-orang yang kita seru. Dan setiap orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika berbincang, ketika membahas agama, haruslah disesuaikan dengan siapa orang yang dihadapannya. Ketika yang berhadapan dengan orang-orang alim, maka bahasa dan pembahasannya disesuaikan dengan keilmuan orang-orang yang dihadapi. Adapun ketika yang dihadapi adalah orang-orang jahil, pun bahasanya pun disederhanakan. Jangan sampai orang-orang awam berdiskusi dengan mereka seakan-akan mereka itu orang alim. Ataupun sebaliknya, orang-orang alim kita gunakan bahasa yang sangat sederhana sehingga mereka seakan-akan orang jahil ataupun orang awam. Maka ini tidak boleh, harus kita sesuaikan. Begitu juga ketika kita berbicara dengan para penguasa, harus kita berikan kepada mereka penghormatan beda dengan yang lainnya. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Firaun, orang yang sangat berkuasa dan memiliki bala tentara yang luar biasa. Allah katakan kepadanya, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakanlah kepadanya, kepada Firaun, dengan perkataan yang lembut. Ini orang punya tentara, punya pasukan. Kalau dia tersinggung bisa dihabisi. Katakanlah perkataan yang lembut. Walaupun orang ini telah mengaku-ngaku sebagai ana rabbukumul a'la, katakanlah dengan perkataan yang lembut. Jangan kasar kepadanya. Karena orang ini adalah orang yang berkuasa. Tidak boleh serampangan berbicara kepadanya. Sehingga seakan-akan ketika kebenaran datang kepadanya, seakan-akan dia diintimidasi. Tidak boleh. Sehingga ketika menasehati penguasa, maka kaidah secara umum adalah menasehatinya secara sembunyi-sembunyi. Tidak boleh berbicara di atas mimbar, menyebutkan borok-boroknya. Tidak boleh. Karena setiap penguasa, bagaimanapun dia, apapun dia, maka memiliki kekurangan dan kesalahan. Maka ketika disebutkan kekurangan-kekurangan dia dan dinasehati di atas mimbar, maka bisa jadi ada kebenaran di dalam perkataan tersebut, kemudian dia tidak mau menolak, tidak mau menerimanya. Sehingga ketika menerima salah, ketika menolak salah penguasanya. Karena ketika menerima dikatakan ini penguasa yang tidak tegas, ada yang intimidasi langsung nurut, langsung tunduk. Bisa diatur. Ketika dia tidak menerima nasihat tersebut dari atas mimbar, maka orang-orang akan mengatakan ini orang tidak mudah dinasehati. Jadi
penguasanya mau menerima salah, tidak menerima salah. Beda ketika nasihat-nasihatnya, nasihat-nasihat secara sembunyi-sembunyi.